Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda. Jumpa lagi dengan Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa. Hari ini, ini super istimewa. Beliau ini seorang digital enthusiast yang sudah lama sekali aktif ya. Kalau insan muda kayaknya nanti kita tanya mulai dari tahun berapa, tapi yang jelas saat ini kita cek di Instagramnya beliau sudah memiliki lebih dari 2 juta followers. Luar biasa. Please welcome Sherly Anavita Rahmi. Assalamualaikum Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akhirnya Indra. berjumpa. Kita ketemu ya. Saya itu pertama lihat kontennya Sherly itu kayaknya waktu zaman pandemi kayaknya. Pandemi. Udah seaktif itu ya. Wow. Bahkan dari sebelum itu kayaknya. Kayaknya sedikit lebih awal dari pandemi sih. Nanti kita ulik insan muda. Tapi sebelumnya saya pengen ngajak insan muda kolaborasi kebaikan wakaf sambil bantu sesama. Caranya gampang, langsung bisa ke rekening di bawah ini, cukup scan QR code-nya atau melalui digital.dompetduafa.org/wakaf/asrama itahfidz atau bisa juga lewat aplikasi Dompet Duafa. Baik, share. Sampai di titik ini tentunya nggak instan ya. Tentunya butuh perjuangan panjang. Pertama kali mulai aktif ngonten itu tahun berapa sih? Umur berapa waktu itu? Jadi kalau boleh flashback gitu ya Mas ya. Sherly itu bukan orang yang senang untuk nyampein pendapat di depan umum, apalagi sosial media. Kalau boleh jujur. Nah itu tuh baru dimulai kalau masih ingat 2019 adalah masa-masa kita ya Pilpres juga lagi lah rame gitu. ya. Nah itu waktu Sherly pulang ke Indonesia. Oh sebelumnya? Sebelumnya ya kalaupun posting tuh posting untuk diri sendiri aja gitu loh Mas. Bukan yang untuk, kan ada purpose kan yang kalau memang itu untuk diri sendiri, untuk orang-orang sekitar gitu. Itu ya udah untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa Sherly masih ada kok kayak gitu karena sempat 2 tahun di Australia. Pulang dari Australia itu pas 2019 ya itu ada situasi politik lah saat itu, dan yang nge-trigger awal itu adalah Sherly mendapati ya dalam hal ini berita informasi yang beredar ini kok banyak logical fallacy-nya ya. Betul. Saat itu ya. Nah terus long story short intinya ketika ngobrol sama kawan-kawan ya udah deh Sherly nggak punya privilege apa-apa ke media Mas. Jadi bukan orang yang dekat dengan media atau sebutlah misalnya mungkin punya keluarga gitu dan seterusnya. Jadi akhirnya kita sepakat dengan teman-teman ya udah deh kita mulai dari apa yang kita punya, which is sosial media kan namanya anak muda. Akhirnya ya udah kita coba sampaikan pandangan kita atas dalam tanda kutip isu yang beredar saat itu. Nah mungkin momentumnya di 2019 itu gayung bersambut terus tuh bergulir. Jadi, sampai akhirnya di satu titik itu kena highlight lah oleh salah satu media televisi nasional dan mungkin bahasa Sherly diminta pertanggungjawaban atas konten yang itu gitu. Dan udah dari situ akhirnya mulai makin berlanjut dan ya ketemu sama kawan-kawan muda dalam artian diundang ke kampus, share ayo dong ikut berbagi juga di sini. Akhirnya sampai sekarang. Tapi kalau ditanya mulainya dari mana, mungkin cracking awalnya tuh di situ. 2019. Habis itu tahu-tahu pandemi pula. Pandemi kan 2020. 19 akhir 2020 kita udah pandemi. Jadi makin aktif jadi konten ya karena nggak kemana-mana ya. Di rumah aja kan. Jadi ya udah dilanjutin kontennya dan nggak cuma dulu kan sosial politik awalnya. Terus ternyata makin banyak ngobrol dan diskusi sama anak muda. Ternyata anak muda banyak nanya tentang self development, tentang aku tuh lagi di fase ini kak, aku tuh harus gimana, kak aku tuh lagi bingung, aku lagi galau, quarter life crisis dan seterusnya. Akhirnya ngobrol lah, pakai si sosial media itu sebagai platformnya, udah berlanjut. Makanya gitu. Banyak juga yang mengenal Sherly sebagai seorang motivator ya. Itu mungkin ya Mas, mungkin. Jadi awal mulanya itu dari situ. Tapi kalau ditanya, emang Sherly pernah kepikiran jadi sebutlah misalnya motivator kah atau ada istilah lain bahasa sekarang influencer? Jujur enggak loh Mas. Jujur enggak. Kalau Sherly harus jujur, bukan Sherly enggak bersyukur, tapi enggak pernah kepikiran. Cuma kalau back to let's say sebutlah 2010 gitu. Sherly pernah ditanya sama seorang mentor Mas.
waktu itu mungkin namanya anak daerah yang baru pertama kali merantau gitu. Jadi kan excited gitu kan Mas. Awalnya Sally di Jogja, terus Sally pindah ke Jakarta. Jadi masih excited banget dengan semua kesempatan yang ada. Ser, kamu mau gak ikut organisasi A? Mau. Ser, ikut social project B? Hayu. Ngerti kan Mas maksudnya? Kayak semuanya mau Sally ikutin. Sampai di tahun kedua kuliah, Sally dikritik keras oleh seorang mentor. Kamu tuh ngapain, Ser? Semua kamu ikutin, semua kamu iyain, semua kamu hayuin. Kamu tuh sibuk, bukan produktif. Namanya anak muda kan, egonya masih tinggi Mas. Sally gak terima dong dibilang kayak gitu. Ditantanglah dengan mentor ini 4 pertanyaan yang Sally gagal total. Apa itu? Itu cracking. Kalau bisa dibilang itu mungkin dalam perjalanan di masa-masa kuliah itu cracking pertama Sally mungkin ya. 4 pertanyaan ini akhirnya menjadi awal mula Sally kayak nge-planning ulang. Sebetulnya kamu mau apa sih? Kayak gitu. Kamu tuh what's the goal? What's the target gitu. Pertanyaan pertama yang Sally gagal adalah, kamu tuh siapa 10 tahun lagi, Ser? Oke. Itu lumayan bikin tertegun ya. Iya kan? Sally dengan spontan dong Mas, anak usia baru lulus SMA kan, tahun pertama kuliah, tahun kedua. Saya adalah duta besar Pak, makanya saya ngambil jurusan hubungan internasional, gitulah intinya. It's not about profession, profesi akan berubah Ser. Tapi what's beyond the profession? Itu Sally diem lagi dong Mas, kenapa kamu mau jadi duta besar? Akhirnya Sally menggalinya ke dalam. Kenapa kamu mau jadi duta besar? Di kala itu tuh keinginan orang tua yang nggak selesai di masa muda dan kamu diminta melanjutkan. Kalaupun iya nggak apa-apa, tapi kamu berani nggak Ser bertanggung jawab terhadap itu? Iya. Itu mulai mempertanyakan ya. Bukan tentang apanya tapi kenapanya. Kenapa kamu jadi duta besar? Saat itu dengan firm Sally jawab, saya mau jadi duta besar untuk negara X. Jadi Sally sebut negaranya Mas. Kira Sally cari tahu kenapa, sampai ketemu why-nya adalah Sally ke-trigger dengan satu dokumenter kala itu, kalau masih ingat ada kejadian 9/11. Sehingga setelah kejadian itu bagaimana media internasional menyoroti terorisme itu selalu dikaitkan dengan salah satu agama lah. Sally dalam hal ini nggak mau terlalu jauh, tapi muncul keinginan dari namanya mungkin anak SMA ya Mas, gimana ya cara ngubah persepsi publik. Ini kata kunci pertama, membentuk opini publik atau persepsi publik bahwa Islam tuh nggak kayak gitu. Terus kalau emang itu tujuanmu, kamu gak harus jadi duta besar kan Ser? Terus Sally diem lagi. Kalau dalam 10 tahun ke depan ada banyak perubahan yang terjadi dan ternyata posisi itu kamu gak harus jadi duta besar, kamu siap gak? Itu Sally diem lagi Mas. Jadi kegagalan kedua Sally adalah why? Kenapa kamu mau jadi itu? Itu kegagalan kedua Sally bagi Sally ya. Masuk ke pertanyaan kedua, kamu tuh siapa sekarang? Itu pertanyaan yang mau dijawab pakai ya saya adalah anak dari bapak ibu B, gak bisa milih kan lahir dari keluarga mana, saya berkeluarga negara Indonesia juga gak bisa milih kan, ya lahir di mana dan lain-lain. Jadi akhirnya saya sadar itu tuh bukan dari sesuatu yang kamu gak bisa pilih, tapi sesuatu yang dalam kontrol dan penuh kesadaran kamu pilih. Jadi dalam hal ini mengenal kelebihan, kekurangan, apa yang mau kamu develop. Ada orang yang mungkin memang udah dari lahir punya bakat dalam hal kreativitas, kayak Mas misalnya, cepet gitu kalau satu-satu nulis lagu dan lain-lain. Ada orang yang dalam hal ini mungkin hitung-hitungannya yang kuat, otak kiri, bisa jadi kan. Betul. Jadi akhirnya Sally mulai, iya ya, gak semua skill harus kita kuasai kan. Gak semua hal harus kita kuasai. Iya kan. Apa gunanya kolaborasi dan kerjasama dalam dunia ini kalau semua harus kamu kuasai sendiri, kayak gitulah. Jangan-jangan selama ini Sally sering insecure karena Sally nggak kenal sama diri Sally sendiri. At the end kepotong di situ. Kamu mungkin mau ke Eropa, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, Ser, yang satu berangkat dari Afrika. Pathway-nya beda, tapi kita akan ketemu di titik yang sama. Iya sih Pak. Kamu mau jadi pengusaha, tapi ada orang yang terlahir dari keluarga pengusaha, which is kayak jalan tol kan. Iya. Ada orang yang terlahir dari bapak ibunya yang jualan di pasar. Ya kamu harus bener-bener starting point-nya beda, tapi itu bukan alasan untuk gak ngebuka pathway kamu gitu. Itu akhirnya saya mulai nanya lagi ke diri sendiri. Iya. Pertanyaan ketiga adalah how, gimana? Iya. Kamu punya waktu 3 tahun, 2 tahun lagi untuk kuliah, apa yang mau kamu lakukan? Itu kan konkret ya. Gak semua orang harus nulis jurnal kalau tujuan kamu bukan akademisi. Betul. Right? Betul. Kalau tujuan kamu adalah menjadi dalam berkarya dalam bidang kreatif, boleh jadi yang kamu butuhkan adalah portfolio, networks. Jadi akhirnya dari situ Sally, gak semua organisasi harus kamu ikutin, Ser. Iya lagi. Akhirnya kayak iya sih Pak. Itu Sally lama Mas untuk
kayak nanyanya deep diving ke dalam, bukan validasi kan anak umur segitu butuh validasi eksternal kan. Kayak kawan-kawannya ini apa enggak, kawan-kawannya mengakui apa enggak kala itu ya. Terakhir pertanyaan keempat, mungkin bagi sebagian orang klise sih, tapi akhirnya makin kesini saya makin sadar poinnya ada di pertanyaan keempat. Sir, kamu mau ninggalin apa untuk generasi sesudah kamu? Karena legacy. Well, boleh bilangnya legacy, boleh bilangnya impact, apapun itu. Karena setiap orang itu akan ada masanya, Sir. Dan setiap masa itu akan ada orangnya. Di situ kira Sherly sadar bahwa ya pilih peran kamu apa, Sir. Dan fokus aja di situ. Dari situ kamu akan tahu kamu butuh berkolaborasi dengan siapa, dan kamu nggak perlu insecure dengan boleh jadi kamu kurang dalam bidang B dan harus belajar dalam bidang B. That's totally okay. Toh itu namanya manusia dan manusiawi. Itu tuh yang ngebuat akhirnya Sherly jadi Mas, lebih ngelihat sesuatu tuh ini nih orang-orang sekitar aku yang mau. Walaupun iya ya nggak apa-apa, tapi di screening seberapa besar sebetulnya Sherly bisa bertanggung jawab dengan itu. Kayak gitu. Dan akhirnya mulailah di tahun selanjutnya Sherly berkenalan dengan salah satu organisasi yang memang fokusnya di pendidikan dan social impact, dan baru di situ mulai kayak senang dengan social impact sampai akhirnya melanjutkan kuliahnya di social impact investment and philanthropy. Makanya kayak talking about social impact tuh kayak bagi Sherly kayak itu tuh mengasyikkan dari manapun bidang kita, Mas. Iya. Dan ini masuk di bukunya Sherly yang Mencari Intisari ya. Selamat ya, by the way. Selamat bukunya. Insan Muda diulik tuh bukunya. Ada di mana-mana kan ya? Ada kalau masuk ke toko-toko besar belum. Cuma udah ada di e-commerce kok. Jadi udah bisa di beli. Tapi maksud Sherly adalah akhirnya Sherly berani menuliskan itu, Mas. Itu. Karena sebelum itu kayak ini tepat kayak dituliskan kayak gitu, kayak ini siapa yang mau baca, awalnya kayak gitu, Mas. Iya. Mencari intisari insan muda. Iya. Waduh, itu bisa dibilang berarti salah satu hari bersejarah ya, obrolan itu ya. Obrolan itu. Dengan 4 pertanyaan itu 4 pertanyaan itu. Jadi itu salah satu hal yang menurut Sherly di zaman sekarang kan informasi itu udah kayak tsunami ya, Mas ya. Itu dia. Kayak hari ini viral A, besok udah viral B. 2019 ini yang Sherly cerita tadi itu kita udah udah bingung yang mana yang benar, apalagi sekarang. Apalagi sebelah tahun lalu gitu ya, 2024 itu kayak informasi itu dengan adanya AI lagi. Bahkan ada psychological fallacy yang sering ditemuin, Mas. Dalam sebutlah belum lama nih 5 tahun, 6 tahun main di sosial media. Mungkin di sini ada senior-senior yang sudah lebih awal, tapi akhirnya saya menemukan psychological fallacy, Mas, bahwa di sosial media itu benar salah itu ditentukan dari siapa yang mengatakan. Iya lagi. Bukan apa yang dikatakan. Iya, itu makin berasa seperti itu. Makin berasa kan. Dan bayangin kalau itu terus terjadi, wah itu bahaya banget. Benar bisa jadi salah bisa jadi benar. Mau bilang gula itu pahit, ya sewa aja influencer. 3 hari, tolong dalam 1 hari kamu bikin konten dong 3 kali atau 4 kali. Dan itu diputar terus menerus. Akhirnya mindset kita mulai merekam itu sebagai sesuatu yang we get used to it. Kita mulai terbiasa, dan setelah 21 hari, let's say habit terbentuk kan paling minimnya 21 hari. Makan gula tuh kayak ada pahit-pahitnya ya. Itu bahaya banget sih untuk mindset kita. Makanya namanya influencer ya, bisa mempengaruhi ke arah baik, begitu juga sebaliknya. It is, setuju. Dan kalau kan ada istilah gini, Mas, power itu kan banyak ya artinya. Kekuasaan itu power, saya setuju. Uang, money, cuan adalah power, saya setuju, jujur. Ilmu adalah power. Betul. Bisa jadi tenaga juga adalah power. Kita bisa mengartikan banyak. Keterkenalan zaman sekarang juga adalah power. Tapi di era 5.0 yang Mas bilang tadi tentang informasi, bagi saya informasi dan membentuk opini ternyata sekarang adalah power. Betul. Karena data dari BPS menunjukkan 8-13 jam waktu anak muda hari ini habisnya di internet. Jadi siapa yang bisa membentuk opini hari ini, informasi hari ini di tangan siapa, itu ternyata menjadi definisi power di 5.0. 10 orang influencer memberikan berita yang serupa, mungkin masyarakat sebagian udah bisa percaya. Lagi ya. Nah, kan itu bahaya kan, Mas, karena awal at least sampai hari ini ya, ketemu sama Mas Indra, menurut Sherly kemenangan pertama seorang anak manusia itu dimulai dari leher ke atas.
Sehingga pembentukan karakter pertama seorang anak bukan terjadi di sekolah, tapi di rumah, leher ke atas. Inferiority complex itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau misalnya nih, ada seorang anak yang inferior sedikit-sedikit, aku mah apa itu dah, cuma serpihan rengginang misalnya gitu. Ini hold on, ini jangan-jangan orang tuanya inferior. Makanya kemudian itu mulai, udahlah kamu perempuan gak usah jauh-jauh sekolahnya misalnya ya. Nah, bukan plus minus, tapi pada akhirnya seberapa besar kemauan si anak atau kita semua untuk crack itu kan, untuk memotong itu, dan harapannya berhenti di kita, nggak dilanjutkan ke anak kita kan kayak gitu. Betul. Sehingga hari ini kalau ditanya, Ser, kamu tuh apa sih sebetulnya concern kamu? Saya harus bilang bahwa Sherly punya concern, ketertarikan, kecenderungan dalam dunia pendidikan. Karena itu tuh salah satu, menurut saya Mas, salah satu cara untuk mengubah nyaris banyak hal. Ada satu perkataan dari seorang sukses yang menyebutkan kurang lebih begini. Semoga Sherly nggak salah, tapi kalau salah nanti boleh diperbaiki oleh teman-teman. Education is the most powerful weapon to change almost everything in this world. Pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah nyaris apapun. Karena yang dipengaruhi adalah cara berpikir, dan ujung dari pendidikan dari 14 abad yang lalu ternyata sama, karakter. Bukan nilai. Tujuan pendidikan itu bukan nilai. Tujuan pendidikan adalah karakter. Membangun karakter. Dan karakter, sebutlah misalnya kita nih, karakter kita kalau diakumulasikan, entah itu gen Z, gen Y, gen alpha, gen beta, apalah itu nanti. Kalau diakumulasikan, itu akan membentuk realitas masyarakat. Sebutlah 10 tahun ke 5 tahun ke depan. Jadi kalau hari ini udah lulus misalnya SMP, SMA, kuliah, terus kita mengartikan ijazah itu adalah untuk cari kerja, hold on, jangan-jangan kita kehilangan makna dari pendidikan. Saya sempat berpikir kayak gitu kemarin dan membuat konten tentang itu. Dan benar saja kita mulai di persimpangan jalan mengartikan makna pendidikan. Dan ketertarikan Sherly dengan dunia pendidikan lah yang akhirnya membawa Sherly ketemu sama Dompet Duafa ya? Kayaknya iya deh. Ya, langkahnya. Awalnya kapan sih, Sher? Dengan Dompet Duafa ya? Dengan Dompet Duafa. Dengan Dompet Duafa kayaknya ini bukan kali pertama. Oh, oke. Bukan kali pertama. Jadi beberapa kali itu justru di yang benar-benar lembaga pendidikan. Jadi kalau nggak salah, nanti teman-teman Dompet Duafa tolong diperbaiki. Dompet Duafa ini punya beasiswa namanya Bakti Nusa, kalau nggak salah ya. Nah ini nih teman-teman dikumpulin, terus kayak ada sejenis pelatihan beasiswa dan itu mungkin adalah momen pertama Sherly tahu bahwa Dompet Duafa ini punya satu jalur khusus yang mempersiapkan para pemimpin bangsa. Menurut Sherly ya, karena yang dikumpulin itu kan di screening kan Mas. Betul. Itu tuh yang hadir keren-keren banget anak-anaknya. Iya. Sherly sampai berpikir gini, kenapa dulu pas waktu kuliah Sherly nggak tahu beasiswa ini? Kayak, kok Sherly nggak tahu ya beasiswa ini? Atau mungkin kampus Sherly nggak termasuk dalam yang dicari dalam ini gitu ya. Tapi long story short, itu boleh jadi kolaborasi pertama. Terus di 1 tahun apa 2 tahun selanjutnya juga berkolaborasi lagi di yang sama, jadi di jalur pendidikannya. Di beasiswa aktivis Bakti Nusa kalau Sherly nggak salah ya. Mungkin sekarang udah berubah namanya. Tapi itu awal mula dan Sherly mencari tahu kan apa aja nih program social impact yang dimiliki oleh Dompet Duafa. Nah, ketika Sherly pelajari lagi ternyata banyak banget. Iya. Bener ya Mas? Bener. Kalau Mas tahun berapa? Sejak kapan? Kalau saya mungkin waktu pandemi ya mungkin ya. tapi kalau soal pendidikan salah satu yang sangat menyentuh itu karena belum lama ini ketemu dengan salah satu siswa sekolah namanya Smart Excellencia. Jadi itu di Parung, itu dari dana wakaf. Jadi mereka dari anak-anak kurang mampu dan sekarang udah ada PAUD-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, terus bentuknya asrama dari jam 4 pagi sebelum subuh mereka udah bangun sampai malam kegiatannya bermanfaat semua dan itu dari donatur Dompet Duafa yang membuat itu jadi kenyataan. Kalau Sherly yang ini ya yang di Lido ya itu sekarang ya, lagi pesantren Tahfiz di Green Lido Sukabumi. Jadi Sherly percaya bahwa ada orang yang punya privilege untuk bisa menempuh jalur pendidikan dengan gampang, mudah gitu ya. Itu satu hal dan kita bersyukur. Tapi ternyata banyak kawan-kawan kita tuh yang tidak seberuntung itu.
Dan yang hebatnya adalah ketika mereka tidak seberuntung itu, mereka tetap punya semangat dan harapan. Ya. Itu kan dua harapan itu kan hak kita semua sebagai manusia kan. Betul. Untuk tetap ya udah keep going, keep doing something. Nah, ketika mereka tetap bersemangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu sebutlah, dan ada concern di mana ini bukan hanya tentang ini dalam hal ini saya lihat punten, mohon maaf sekali, bukan hanya tentang spiritual, tapi sainsnya juga dilatih. Artinya kan kalau Buya Hamka bilang ada dua hal dari diri manusia yang perlu untuk dijaga dan gak ada di makhluk hidup lain. Pertama ini, yang kedua ini hati, empati. Orang yang pintar tapi gak punya empati, dia akan menggunakan kepintarannya untuk membodoh-bodohi orang lain. Betul. Orang yang punya empati tapi gak pintar, itulah alasan kenapa orang baik akan selalu kalah. Nah, ketika pesantren ini menawarkan keduanya, ini kan kalau moral nanti ujungnya ya spiritual dan lain-lain ya. Kalau yang ini kan berarti yang dilatih ini critical thinking kan gitu ya. Betul. Ketika ini dikolaborasikan, kata Buya Hamka, maka siap-siap gebrakan-gebrakan besar itu akan bisa dibuat. Nah, jadi ketika ada satu kesempatan, ada satu saya disebutnya platform lah yang bisa membantu kawan-kawan ini untuk terus bertumbuh dan ini melatih dua hal ini. Oh, keren sih ini. Amin. Amin ya, amin. Amin. Jadi teman-teman yang mau ikutan nanti langsung cek ke Instagram Sherly atau ada di link bawah ya. Iya. Langsung aja jadi bagian dari kebaikan ini ya, Mas. Karena lingkaran kebaikan ini harus terus saya pikir berlanjut. Ada rencana main ke sana apa? Ih, mau banget. Semoga diajak sama teman-teman. Amin. Ini kayak ajak Sherly ya. Terakhir Sherly, 2 kata buat Dompet Duafa. 2 kata doang. Wow. 2 kata untuk Dompet Duafa, sustainable impact. Sustainable impact. Wah, ini tahu ya, kenapa, keberlanjutan Mas? Ya, impactnya. Karena biasanya ngomong sustainable itu bisnis. Dan orang yang biasa ngomong impact, sebutlah dunia yang bermanfaat, kebermanfaatan, itu biasanya nggak memikirkan gimana ini untuk terus bisa berlanjut. Betul. Dan ternyata itu ada di Dompet Duafa gitu. Jadi itu saya pikir yang membuat roda kebaikan ini akan terus ada. Amin. Dan semoga semakin banyak orang-orang baik yang ikut terlibat di dalam kolaborasi baik ini. Amin. Amin. Sherly, makasih banget ya. Makasih udah ya, Mas mau Indra. kita ajak obrol singkat. Sebenarnya pengennya 2 jam lah ini ya. Tapi emang durasinya tidak selama itu ngobrolnya. Insan Muda, sebelum kita pamit, saya pengen sekali lagi ngajak Insan Muda berkolaborasi dalam kebaikan. Wakaf sambil bantu sesama. Caranya gampang, langsung bisa ke rekening di bawah ini. Bisa scan QR code di layar atau melalui digital.dompetduafa.org/wakaf/asrama itafidz yang tadi diceritain oleh Kak Sherly ya. Atau melalui aplikasi Dompet Duafa. Usai sudah jumpa kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Indra pamit, Sherly pamit. Sherly pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.